Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Amin, semua kita diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki minggu di mana Tuhan Yesus akan diserahkan dan kemudian disalibkan Bapak Ibu Saudara. Lalu dia dibangkitkan pada hari yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang membedakan Yesus dengan banyak tokoh-tokoh pahlawan, dengan banyak cerita tentang superhero Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika mereka mati, mereka tidak bisa bangkit lagi. Ya. Yang membedakan Yesus dengan pahlawan adalah pahlawan kita, mereka meninggal dan memberikan jasa yang besar bagi negeri kita. Tetapi Yesus Bapak Ibu Saudara, dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit untuk kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah ini luar biasa. Nah Bapak Ibu, 1 minggu menjelang Yesus diserahkan dan disalibkan, itu kita kenal dengan sebutan Minggu Palem, ya. Palm Sunday, Minggu Palem, Minggu Palma, ya. 1 pekan menjelang Yesus disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu kejadian ketika Yesus akan disalibkan, 1 minggu, Bapak Ibu Saudara, ya, minggu menjelang Yesus diserahkan itu, Yesus mengutus muridnya untuk mencari seekor keledai, Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus berkata kepada muridnya, kamu pergi ke kota, ya, kamu akan menemukan seekor keledai. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu bawa keledai itu, ya, aku membutuhkannya. Nah kalau ada orang yang bertanya, mau kamu apakan keledai itu? Katakan bahwa guru membutuhkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin rupanya Yesus sudah terkenal, sangat terkenal pada waktu itu. Sehingga ketika seseorang menyebut guru, ya, mereka langsung ngerti, oh ini adalah Yesus Bapak Ibu Saudara. Nah setelah keledai itu diambil Bapak Ibu Saudara, lalu Yesus menunggangi keledai itu dan masuk ke kota Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara, nah ini ceritanya, mari kita baca bersama-sama ayatnya. Matius 21 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari jemaat kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan pagi hari ini. 2, 3. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ya. Nah terus berikutnya ayat 8, 2, 3. Dan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ayat 9. Mana? Nah. Ya, kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita katakan bersama-sama Hosana 3 kali Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah belajar tentang kata amin, ya kan? Kenapa kita mesti berkata amin Bapak Ibu Saudara? Karena amin itu adalah artinya aku percaya apa yang orang itu katakan terjadi kepadaku, ya. Jadi ketika ada kata-kata berkat, ketika ada kata-kata yang positif, yang baik, Bapak Ibu Saudara, dari siapapun, ya, apalagi itu kebenaran firman Tuhan, ya, kemarin disampaikan oleh Pak Yakub, kita katakan bersama amin. Nah, daripada kita berkata, aku percaya itu terjadi kepadaku, waduh, kelamaan Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu memang gitu loh Bapak Ibu Saudara. Daripada kita ngomong kepanjangan, dia kasih satu kata aja supaya semuanya menjadi mudah. Katakan mudah. Ya. Bahkan gereja kita punya satu lagu yang spesial. Yesus membuat semuanya jadi mudah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau dunia sukanya membuat yang mudah jadi sulit Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah beda dengan Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Amin. Ya. Jadi kalau hari ini Anda menjalani kehidupan di dalam Yesus, rasanya hidupnya kok sulit banget.
Kok angel banget. Kok rasanya apa Bapak Ibu Saudara? Tertekan sekali. Padahal kita sudah percaya Yesus. Berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Karena seharusnya kalau kita hidup di dalam Yesus, semuanya pasti menjadi mudah. Amin. Bahkan Yesus berkata, saat tidak ada jalan, jangan khawatir. Aku adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus mau menjadi jalan bagi kita. Bahkan ketika Anda tidak memiliki cukup uang untuk membeli obat-obatan, untuk melakukan tindakan medis bagi sakit penyakitmu, Yesus berkata, jangan takut dan khawatir, asal engkau percaya saja engkau disembuhkan. Amin. Ketika kita mengambil air, makan-makan yang ada di rumah kita dan menjadikan itu lambang tubuh dan darah Tuhan. Lalu kita memakannya, Alkitab berkata, tubuh dan darah Tuhan ini akan mendatangkan kesembuhan bagi setiap sakit penyakit kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup di dalam Yesus itu sungguh indah, sangat mudah, sangat enak. Yesus berkata, pikulah kuk yang kuberikan, sebab kuku itu enak, ringan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tinggal mengikuti aja. Mengikuti aja apa yang Yesus taruh dalam hati kita. Apa yang Yesus beritahukan dalam hati kita. Ikuti aja Bapak Ibu Saudara. Ikuti aja. Kasih tahu kiri kanannya, ikuti aja gitu Bapak Ibu Saudara ya. Ikuti aja. Sebab apa? Bapak Ibu Saudara percayalah, prinsip kerajaan surga ketika hendak memimpin kita, dia akan memimpin kita dari yang ada padamu. Amin. Bukan dari yang tidak ada. Kalaupun tidak ada, Anda tidak perlu mengusahakannya. Sebab Tuhan akan menyediakannya bagi kita supaya kita bisa hidup, berjalan dan menggenapi setiap rencana-rencananya. Amin. Sehingga kita tidak bisa berkata ini karena aku, ini karena aku. Kita hanya bisa berkata ini karena Tuhan. Amin. Kalau aku ada hari ini, itu semua berkat kemurahannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ikut Yesus itu mudah. Mudah. Daripada kita ngomong, aku terjadi, apa yang Bapak katakan itu, aku percaya terjadi kepadaku. Yesus cuma bilang, katakan saja, amin. Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin itu tidak membuat otot-otot dan syaraf kita bekerja keras Bapak Ibu Saudara. Ya. Katakan saja, kalau ada kata-kata berkat dari mimbar, katakan bersama, amin, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi sekalipun mungkin Pak Pendetanya enggak ngomong amin saudaraku, ya kayak saya kan sering amin gitu kan, nah Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa berkata amin. Jadi kalau saya dengerin Pak Yakub khotbah, saya di tempatnya Pak Didi khotbah, atau WL ngomong, jemaat kita semua diberkati Tuhan, saya bilang amin, amin, amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau perlu tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, menandakan kita itu bersuka cita menerima janji-janji Tuhan itu, dan kita percaya bahwa setiap janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita semua di tempat ini. Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara luar biasa. Yesus menaiki kuda dan ketika masuk ke gerbang kota Yerusalem, orang banyak berbondong-bondong. Baik berjalan di depan Yesus dan mengikuti Yesus di belakang. Benar-benar arah-arah yang besar. Dalam terjemahan yang lain di Injil Yohanes Bapak Ibu Saudara dikatakan, sementara mereka membuat sebuah pesta, karena ini kan menjelang hari Paskah Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka itu membuat satu perayaan, dan ketika mereka ini lagi pesta, tiba-tiba Yesus masuk Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka semua berteriak dengan seperti orang menangis. Mereka berteriak sampai mengeluarkan air mata, betapa bahagianya mereka ketika tahu Yesus hadir di situ. Dan mereka berseru-seru, Hosana. Jadi kalau mereka diceritain ini Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berseru, Hosana gitu kan, mereka itu sambil meneteskan air mata. Alkitab berkata mereka itu seperti menangis gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, saking senengnya gitu, melihat Yesus datang. Dan mereka itu berteriak, menangis dan berkata Hosana. Nah Bapak Ibu Saudara, Hosana bagi anak Daud. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, yang pertama ya, di cerita
Minggu Palem ini, menjelang Paskah, menjelang kematian Tuhan. Mengapa Yesus tidak mengendarai seekor kuda yang cepat, gagah bagi seorang raja yang memasuki ibu kota kerajaannya atau Yerusalem? Dikatakan Yesus, Bapak Ibu Saudara, ini kayaknya gangguan ya. Minta tolong dijalanin aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Hosana bagi anak Daud. Daud itu adalah raja Israel, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan tetapi anehnya Yesus malah jangan ke ini dulu. Nah, tapi Yesus tidak seperti seorang raja atau keturunan Daud. Dia masuk harusnya dengan gagah perkasa, naik kuda, Bapak Ibu Saudara, yang kuat, yang gagah, yang menunjukkan kewibawaannya, Bapak Ibu Saudara. Sementara dia masuk kota Yerusalem, sebab dia dieluk-elukan sebagai raja atas Israel pada waktu itu. Karena mereka mengingat banyaknya mujizat yang Yesus lakukan. Orang banyak 5.000 loh Bapak Ibu Saudara, lebih itu baru laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Diberikan makan. Lalu beberapa hari sebelumnya, itu bukan satu-satunya kejadian. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan makan 4.000 orang. Hanya dengan 7 roti. Ya, lalu minggu depannya 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti. Jadi Yesus banyak kasih makan orang. Yang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, yang buta melek Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang mati 3 hari 3 malam, 4 hari dibangkitkan. Lalu mereka berkata, yes, ini dia raja atas Israel. Dia adalah raja kita. Makanya waktu Yesus masuk, mereka mengeluhkan Yesus sebagai raja. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Tapi yang lucunya, Yesus masuk, dia pakai seekor keledai. Dia menunggangi keledai, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, coba dijalanin. Nah, mengapa Yesus malah memilih menunggangi seekor keledai yang lambat, ya, saat memasuki kota Yerusalem? Nah, Bapak Ibu Saudara, keledai atau Equus asinus bahasa Latinnya Bapak Ibu Saudara, ya, memang sering diidentikan dengan binatang yang lamban, lemah, bodoh. Enggak ada sedikit pun yang baik dari keledai. Justru Yesus pilih itu. Yesus enggak pilih kuda yang kuat, cepat, gagah. Tapi Yesus justru memilih keledai. Nah, apalagi bila dibandingkan dengan penampilan dan kecepatannya kuda, Bapak Ibu Saudara. Bahasa Latinnya Equus caballus, ya, yang masih satu gen dengan binatang keledai. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Nah, ini ada pesan yang sangat menarik bagi kita. Yesus ingin memberitahukan secara tidak langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Yesus itu suka sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk menyampaikan pesannya, ya. Dan yang luar biasa, dunia ilmu pengetahuan secara umum, ya, ilmu pengetahuan secara umum Bapak Ibu Saudara, itu juga mempercayai bahwa dunia ini itu seringkali berinteraksi dengan manusia menggunakan simbol. Nah, waktu saya tahu hal ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingat, ini kan berelasi Bapak Ibu Saudara, memiliki koneksi, kaitan dengan apa yang Yesus lakukan. Muridnya Yesus pernah ngomong, dia selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Sementara alam semesta ini dipercaya oleh mereka-mereka Bapak Ibu Saudara yang mempercayai pengetahuan umum bahwa dunia ini berinteraksi dengan manusia menggunakan simbol-simbol. Ya, makanya dulu ada orang tua percaya kalau ini jangan di situ, kalau mau lewat sesuatu kula nuwun. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti so adem panas. Nah, kayak gitu-gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan. Nah, ada hal yang menarik dari sini. Kenapa Yesus tidak memilih kuda, tapi justru memilih keledai yang lamban, bodoh, ya, kadang keras kepala Bapak Ibu Saudara, ya. Ingat cerita Bileam, waktu Bileam naik keledai Bapak Ibu Saudara, ya, hendak mengutuki waktu Bileam hendak mengutuki Israel, lalu ada keledai yang dipakai oleh Tuhan enggak mau jalan keledainya Bileam. Lalu Bileam ngomong, ayo jalan, tapi dia diem aja, enggak mau jalan-jalan sampai disebeti Bapak Ibu Saudara.
Memang keledai ini terkenalnya juga keras kepala, ya, bodoh, lamban. Ya, enggak seperti kuda sepupunya yang kuat, cepat, gagah perkasa. Nah, keledai seringkali melambangkan kelemahan, kelambanan, dan kebodohan. Nah, saya mau bacakan satu ayat untuk kita semua. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini ya, ada di antara kita yang merasa lemah, tidak ada nilainya, tidak ada artinya, lamban, rasanya progresnya lambat dibandingkan yang lain, rasanya enggak seperti teman-teman yang lain. Saya beritahukan Bapak Ibu Saudara, jangan berkecil hati, jangan merasa rendah diri. Tuhan ada bersama denganmu. Amin. Dalam tanda kutip, Tuhan itu masih menggunakan kamu, memakai kamu. Dia tidak pernah salah memilih kita. Semua ada di dalam perencanaannya yang besar, yang kadang kita terbatas untuk bisa memahami, menyelami apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kabar baik pagi ini di minggu-minggu palem menjelang Yesus diserahkan, bahwa Yesus mau memberitahukan kepada kita semua, kalau ada di tempat ini atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini, Anda merasa hidupmu tidak ada artinya, hidupmu lemah, lambat, sepertinya tidak ada sesuatu yang baik, rasanya kita ini dipermalukan, kita kehilangan kepercayaan dalam diri kita. Saya beritahukan, mungkin ada seorang dimanapun merasa hidupnya seperti sifat-sifat atau karakter dari keledai. Saya beritahukan, justru Tuhan akan pilih saudara semua. Justru Tuhan akan pilih Anda. Amin. Bukan berarti yang cepat, yang kuat, berarti Tuhan pakai, Tuhan berkati. Semua kita dikasih, disayang Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Amin. Yang tua jangan merasa tua. Tua hanya soal usia, hanya soal angka. Tetapi Tuhan berjanji, sekalipun usia kita bertambah, tapi kekuatan kita akan juga bertambah, sama seperti ketika kita masih muda. Amin. Jadi jangan karena tua kita tidak berani mengambil sebuah ide untuk bisnis, untuk melayani. Ya yang muda-muda aja, ya yang muda-muda. Terus kalau tanya, ayo bisnis, sudah tua, mau bisnis apa itu Bapak Ibu Saudara. Saya beritahukan, Abraham dan Sarah, waktu Tuhan berjanji, kamu akan kuberkati, kamu akan memiliki seorang anak. Itu justru di usia yang sangat tua, 90 tahun. Tapi Tuhan pakai Abraham. Amin. Jadi di tempat ini jangan ada seorang pun yang merasa tua. Amin. Ya. Jadi kemarin saya itu mikir, kita akan membangkitkan lagi persekutuan kasih agape. Ya. Saya sering ngomong, kita mau bangkitkan, kita mau kumpulkan jemaat kita yang lansia-lansia. Loh, ini kan berarti saya juga mempercayai jemaat sudah lansia, ini sudah tua. Ya. Nah nanti perlu diganti, jangan persekutuan lansia. Ya persekutuan agape, semua boleh datang Bapak Ibu Saudara. Yang usianya lanjut, jangan merasa tua, Anda masih muda. Ayo yang rambutnya sudah putih-putih, katakan bersama, aku masih muda, 2, 3. Aku masih muda, ya. Sama seperti ketika aku masih usia 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kecantikanku, pikiranku semuanya diperbarui dari ke hari karena Tuhan sayang sama aku. Amin. Bahkan kita punya doa, kalau nanti satu kali Tuhan jemput kita untuk pulang kembali ke rumah kita di surga yang sudah jadi, Tuhan akan menjemput dalam keadaan tubuh yang sempurna, yang sehat, seperti orang bobok tidur. Amin. Tidak ada sedikit pun selang yang menempel di tubuh kita, sebab oleh bilur-bilurnya kita semua sudah disembuhkan. Amin. Ya, tutup mata di bumi, buka mata di surga. Waduh, enak tenan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, tapi ini bukan tentang kedukaan, jadi jangan dilanjutkan. Nanti jadi khotbah tentang kematian Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih oleh Allah. Bahkan apa yang tidak berarti,
Nggak ada artinya, nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Sehingga seseorang menginginkan dia. Halah wong iku meneh, halah wong iku meneh. Kadang kalau kita datang teman-teman menghindar. Kita datang teman-teman menghindar. Saya beritahukan, sekalipun dunia tidak menginginkan kita, dunia tidak menghargai kita, Tuhan berkata, apa yang tidak terpandang, apa yang tidak berarti, dipilih oleh Tuhan. Amin. Mungkin ada ya teman-teman jemaat di tempat ini yang sudah lanjut usia, merasa ditinggalkan oleh anak-anaknya, tidak diperhatikan oleh cucu-cucunya, tidak dihimbau, tidak didengarkan nasihatnya, dianggap sudah tua, sudah kuno, ketinggalan zaman. Mungkin juga orang tua di tempat ini yang memiliki anak-anak generasi Z, generasi apalagi yang terakhir ini. Bapak Ibu Saudara, mereka punya dunianya sendiri, mereka bisa cari segala informasi di gadget, mereka tahu lebih cepat informasi di gadget di tangannya. Lalu mereka tidak suka mendengarkan nasihat kita, tidak mau menerima nasihat kita. Dianggap kita ini kuno, tidak mengikuti zaman. Saya beritahukan orang tua, jangan merasa rendah diri. Kalau ada di antara kita atau siapapun yang merasa Anda tidak lagi bernilai, tidak ada artinya, tidak ada kekuatan, tidak ada harganya, saya beritahukan, Allah pilih saudara semua. Amin. Untuk meniadakan apa yang berarti, apa yang kuat bagi dunia ini. Itulah mengapa Yesus tidak memilih kuda. Yesus memilih keledai, Bapak Ibu Saudara. Yesus ingin memberitahukan kepada kita semua yang masih mengingat masa-masa Yesus masuk ke kota Yerusalem. Jangan takut dan khawatir, jemaat Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan sayang kita dan Tuhan mau pakai hidup kita. Amin. Katakan bersama dalam hatimu hari ini, Tuhan, aku mau Tuhan pakai hidupku. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sekalipun sepertinya tidak mungkin kita bisa melepaskan diri dari situasi masalah yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita. Saya beritahukan masih ada Tuhan, masih ada mujizat bagi kita yang percaya. Amin. Anda tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Amin, jemaat. Berikutnya, tradisi kuno ini masih berbicara soal Yesus menunggangi keledai. Bila seseorang ingin datang ke sebuah tempat dan membawa pesan damai, Bapak Ibu Saudara, biasanya dia akan memilih menaiki keledai, ya, bukan kuda. Karena kuda melambangkan kekuatan, keperkasaan dan sering kali digunakan untuk peperangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi zaman dulu termasuk zaman Roma dan tradisi kuno, orang kalau masuk ke sebuah kota dan dia punya maksud, ini orang asing Bapak Ibu Saudara, tapi dia bilang aku mau membawa pesan damai, dia harus naik keledai sehingga orang-orang yang melihat tidak merasa terancam, ya. Beda kalau dia bawa kuda, Bapak Ibu Saudara, orang berpikir wah ini mau apa ini, nantang nih, mau perang nih gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang naik keledai, orang dari kejauhan udah tahu, oh ini orang mau bawa pesan damai, oh ini orang baik gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk membawa peperangan. Amin. Bukan untuk menghukum dan menghancurkan. Yesus datang, Yesaya berkata, sebagai Raja Damai. Katakan bersama-sama, Raja Damai. King of Peace, Prince of Peace, Bapak Ibu Saudara, Raja Damai. Yesus membawa pesan damai bagi dunia ini. Bahkan dia tidak hanya membawa pesan damai, dia memberikan damai sejahteranya bagi saudara semua jemaat di tempat ini. Amin. Kenapa Yesus memberikan damai sejahtera? Karena dunia sudah kehilangan damai sejahtera. Sejak dosa masuk, dosa merusak dunia ini. Dosa menghancurkan kasih Tuhan bagi dunia ini.
Dosa merusak, maksudnya manusia Bapak Israel, bukan menghancurkan kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan lebih besar dari dosa. Dosa merusak manusia sehingga manusia tidak lagi bisa melihat kasih Tuhan. Nah ini yang benar. Ya. Dosa membuat merusak manusia. Manusia tidak bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika manusia tidak bisa melihat kasih Tuhan, manusia kehilangan damai sejahtera. Ketika dosa masuk, Kain membunuh Habel yang adalah adiknya sendiri. Jadi pembunuhan terhadap saudara serumah itu bukan terjadi hari-hari ini. Sudah terjadi sejak pada mula dosa masuk ke dalam dunia ini. Yang dirusak pertama kali adalah keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kita semua benar-benar menempatkan Yesus sebagai pusat di dalam keluarga kita. Amin. Karena apa yang dosa rusak pertama kali itu dari keluarga. Keluarga rusak, semuanya rusak. Jadi saya berdoa, suami istri, Anda menempatkan Yesus dalam pusat pernikahanmu. Engkau akan melihat pernikahanmu diberkati, dipulihkan. Anak-anak diberkati, keluargamu diberkati. Amin. Jangan istri fokus suami, suami fokus istri. Dua-duanya harus fokus kepada Yesus. Amin. Coba yang duduk berdampingan suami istri, tapi kalau sesama jemaat, coba kita saling mengingatkan lagi pagi ini. Katakan, fokus, fokus Yesus gitu yuk. Yuk kasih tahu kiri kanannya. Pakai nada ya, pakai nada. Jangan ngomong toh ya, pakai nada, nyanyi gitu. Fales gak apa-apa. Yang sebelahnya jemaat juga gak apa-apa. Yuk katakan, fokus, fokus Yesus. Nah ya. Jadi kalau ketemu yang pertama harus mengingatkan. Dan yang paling mudah Anda mengingatkan siapa? Ya suamimu atau istrimu yang tidur seranjang. Amin. Saya berdoa tidak ada satupun yang tidur pisah ranjang. Ya, kalau ada ya tolong ya cerita kepada rohaniawan biar didoakan, dilayani. Tapi kalau memang karena ranjangnya yang sudah sesek, karena semuanya melar, ya Bapak Israel, enggak apa-apa. Kita berdoa, ada spring bed satu di atas, bisa tuh diambil sama jemaat. Kan ada dua, jadi Pak Yakub kalau ambil rumah, dapat rumah, ada kasur, ada perabot, ya gudang terakhir penyimpanan ya ke sini. Mau enggak spring bed, mau enggak lemari, ya kita tawarin mau aja, pokoknya tampung nanti aja jemaat kita salurkan lagi. Jadi kalau ada yang pisah ranjang karena ranjangnya sudah enggak muat, karena suami dan istrinya saling melar Bapak Ibu Saudara, tolong ya cerita, ambil spring bed di atas satu, dibawa ke rumah ya. Wah Pak kamarnya nggak cukup ya wes di ruang tamu atau dimanapun yang penting harus tidur seranjang, usel-uselan nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, yang paling mudah kita ingatkan adalah istri atau suami kita. Kalau bangun pagi ingatkan, fokus, fokus Yesus ya. Terus ingatkan, kenapa? Karena iblis tidak pernah berhenti mengintai kita. Dia terus menunggu saat kapan kita lemah, kita nggak fokus kepada Yesus. Di situ iblis masuk dan akan menipu, memperdayai kita. Jadi hari ini sering-seringlah mengingatkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yes, ya. Ingatkan. Yesus datang membawa pesan damai. Dia memberikan damai sejahteranya. Karena dunia ini sudah kehilangan damai. Dosa masuk membuat Kain membunuh Habel. Rusak Bapak Ibu Saudara. Rusak. Keluarga dihancurkan. Semuanya jadi berantakan. Jadi kita berdoa, kita percaya hari ini ya Tuhan pakai kita. Keluarga-keluarga dipulihkan melalui berita Injil. Amin. Pernikahan dipulihkan. Suami istri kasihnya diperbarui. Sehingga sekalipun satu sama lain melar, tetap saling mengasihi dan menyayangi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yang kedua diberikan penekanan, damai sejahteraku kata Yesus. Ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oh ternyata dunia juga bisa memberikan loh Bapak Ibu damai sejahtera. Tetapi Yesus sudah warning kita, damai sejahtera yang diberikan dunia itu beda. Amin. Ya, kalau Anda mau menikmati damai sejahtera yang sejati, datangnya cuma dari Yesus dan sudah diberikan bagi kita. Anda menerimanya hanya melalui berkata-kata. Aku terima, aku nikmati damai sejahtera Kristus hari ini. Bagi keluargaku, pernikahanku, bagi pekerjaanku, bagi seisi rumahku.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ya. Menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini, tidak ada seorang pun yang gentar dan gelisah hati kita, sebab damai sejahtera Kristus telah diberikan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat terjemahan yang lain ya. Dari versi The Message Bible. Minta tolong. Nah, versi The Message. Kita baca bahasa Indonesianya aja ya, jangan bahasa Inggris. Aku meninggalkanmu dengan baik dan utuh. Amin. Ya, baik dan utuh. Well and whole. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Well and whole. I leave you well and whole. Katakan bersama-sama, baik dan utuh. Ya, beritahu kiri kananmu, kamu baik dan utuh. Well, whole. Ya, baik dan utuh. Utuh artinya enggak kekurangan sedikit pun tentang segala sesuatu. Amin. Jadi Yesus berkata, ketika aku hendak meninggalkan kamu, aku meninggalkan kamu itu dalam keadaan yang baik-baik dan tidak akan berkekurangan dalam segala sesuatu. Yang percaya katakan, amin. Sampai dia datang kembali kepada kita. Bapak Ibu. Ya. Ada orang yang meninggalkan, tidak mempersiapkan segala sesuatu. Muncullah Bapak Ibu Saudara, insurance ya, yang selalu suka memberitahukan, pakai insurance. Sehingga kalau Anda meninggalkan keluarga yang Anda kasih, Anda, orang yang ditinggalkan ini terpelihara, terjaga dengan baik gitu Bapak Ibu. Enggak salah juga. Ternyata Yesus juga sudah memberikan insurance bagi kita. Amin. Yesus berkata, "Nah, aku mau pergi ke surga, mau balik. Tapi jangan khawatir, jangan gentar hatimu. Ya, aku meninggalkan kamu baik-baik dan kamu tidak akan kekurangan." Artinya dia akan memberikan persediaannya melebihi dari yang Anda butuhkan dan inginkan. Amin. Banyak orang sekarang buka makanan, nasi sepuasnya. Wah Bapak Ibu Saudara, kita suka nih tempat kayak gitu. Makan sepuasnya, bayar sekian langsung bisa ambil semuanya. Lah itu sudah diukur Bapak Ibu Saudara. Kemampuan orang makan, ya, bahkan kalau sampai kebablasan dia punya timing 1,5 jam stop. Yesus unlimited dia berikan kepada kita. Amin. Supaya apa? Supaya janjinya itu digenapi. Kamu baik-baik saja dan utuh, whole, tidak kekurangan dalam segala sesuatu. Sampai dia datang kembali menjemput kita semua. Amin. Itu adalah hadiah perpisahanku katanya. Wah luar biasa. Ya, Yesus ngomong itu adalah hadiah perpisahanku untukmu kekasihku. Apa itu hadiahnya? Katakan bersama-sama, damai sejahtera. Saya tidak meninggalkan kamu seperti biasanya, sehingga kita merasa ditinggalkan. Ya. Ada orang yang ditinggalkan tapi ya memang biasanya menangis ya. Saya sih masih belum pernah melihat orang yang sangat kaya raya meninggalkan keluarganya puji Tuhan, haleluya ya, tidak sedih gitu karena duitnya masih banyak, tetap menangis. Tapi Yesus bilang gini, dia mau meninggalkan kita, tapi jangan sampai kita itu keadaannya seperti orang yang kehilangan. Merasa ditinggalkan, loneliness, sendirian, aku dewean, opo-opo tak tanggung dewe, aku loh koyo ngene wesan. Enggak ada lagi ucapan itu bagi anak-anak yang dikasih Yesus. Amin. Anda tidak sendirian. Amin. Amin. Karena Yesus pun tidak mau meninggalkan Anda seperti Anda merasa seperti seseorang yang ditinggalkan. Seperti seseorang yang sendirian, tidak memiliki siapapun. Saya beritahukan hari ini, Anda tidak sendirian. Anda punya Yesus. Jadi, ya, jangan kesal dan jangan bingung ya. Coba ingatkan lagi kiri kanannya, katakan jangan kesal, jangan jengkel, jangan bingung ya. Sitik-sitik jengkel, sitik-sitik bingungi ya. Jangan jengkel, jangan bingung. Saya percaya kalau seseorang penuh dengan Injil, hidupnya pasti luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes. Amin. Amin jemaat. Ya. Luar biasa. Berikutnya dengan cepat. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah, langsung dijalanin aja ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui, Bapak Ibu Saudara, segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam
Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa Yesus naik keledai. Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin memberitahukan kepada dunia ini, kepada kita semua, bahwa dia datang membawa pesan damai. Dia juga memberikan damai sejahteranya bagi kita. Dan damai sejahtera Tuhan itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala kekhawatiran, ketakutan, stres, kekhawatiran, kecemasan kita. Untuk menjagai hati dan pikiran kita. Amin. Berikutnya versi The Message. Nah ini. Sebelum Anda menyadarinya Bapak Ibu Saudara, rasa keutuhan Tuhan, segala sesuatu datang bersama untuk kebaikan kita. Dan akan datang untuk menenangkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum Anda sadar mau berdoa, Alkitab berkata, Tuhan sudah bekerja dalam segala sesuatu supaya kita bisa menjadi tenang. Amin. Sungguh luar biasa apa yang terjadi ketika Kristus, nah perhatikan kalimat ini Bapak Ibu Saudara, menggantikan kekhawatiran di pusat hidup saudara semua. Amin. Jadi ini dahsyat. Inilah goalnya Injil. Kristus mendapatkan posisi yang benar, yaitu menjadi pusat dalam hidup kita. Amin. Bukan kekhawatiran, kecemasan, bukan ketakutan, tapi Kristus yang menjadi pusat. Itu goalnya Injil. Nah ini yang menjadi goalnya kita. Kita bisa rest in His finished work, beristirahat dalam pekerjaannya yang sudah selesai ini. Ya. Dengan cara apa? Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berkata, wow, it is great, ya, ketika Kristus jadi pusat dalam hidupmu. Kamu akan menikmati hidup yang lebih hidup, kata firman Tuhan. Kamu akan benar-benar menikmati hidup Zoe, life seperti yang Tuhan rencanakan. Ketika Kristus menggantikan kekhawatiran yang selalu menjadi pusat dalam hidup kita. Amin, jemaat. Ya. Selalu dengar Injil. Pak, saya tuh masih sering khawatir, takut. Ya, kalau Anda ngomong ini dengan rohaniawan, dengan pengurus tempat ini, jawaban kami sama. Dengar Injil lebih banyak, dengar firman lebih banyak, sampai Kristus itu menjadi pusat dalam hidup kita. Amin. Ya, saya minta tolong pemusik bisa mempersiapkan diri, main satu lagu, boleh? Nah. Lanjutnya, Yohanes 12 ayat 12, ini yang terakhir. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, tolong dijalanin, karena nggak bisa dikonek di sini. Ya. Nah, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Yesus sambil berseru-seru. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan cry. Menangis berseru, Hosana, diberkatilah Yesus, dia yang datang dalam nama Tuhan, the King of Israel, Raja Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, Hosana itu sebenarnya adalah literasi Ibrani, bahasa Ibrani, yang, tolong jangan kecepatan ya, yang dikombin dengan bahasa Yunani. Dari akar kata yasa dan na, yasa itu to deliver, now itu we pray atau now, sekarang ini. Jadi Hosana artinya adalah Tuhan menyelamatkan. The Lord saves us. Amin. Jadi kalau Anda dalam situasi yang sulit, jangan bilang amin. Amin itu untuk janji Tuhan. Tapi ketika Anda dalam situasi yang sulit, Anda dalam situasi yang terjepit, Anda dalam situasi yang menakutkan, sama seperti bangsa Israel, maju ada laut yang luas, mundur ada pasukan Mesir yang begitu besar untuk menangkap mereka, nggak ada jalan. Kalau keadaan Anda terjepit seperti itu, maju kena, mundur kena, kiri kanan nggak ada jalan. Nah Anda bisa berseru, Hosana, the Lord saves now. Amin. Makanya pada waktu itu orang Israel menangis.
Mereka berseru dengan menangis, Hosana. Mereka mau ngomong sama Yesus, Tuhan selamatkan kami. Engkau adalah Raja atas kami. Nah, kalimat ini diterjemahkan dari Mazmur 118 ayat 25. Bapak Ibu sudah tahu, kalau Alkitab kita itu dibagi dua, ya. Terus dipecah lagi jadi ayat tengah-tengah, ayat sentral dari Alkitab kita itu Mazmur 118 ayat 8. 1188 itu ayat sentral dari Alkitab kita, ya. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada manusia. Itu ayat tengah-tengah Alkitab kita, bagus ya. Mazmur 1188 ya. 118 ayat 8 itu ayat tengah-tengah. Tapi kita baca 118 ayat 25. Tolong dijalankan ya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Nah itu artinya Hosana. Ya. Berilah keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Yang berikutnya, Hosana, the Lord saves, atau Tuhan menyelamatkan. Yesus sebagai Raja Damai yang selalu memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal dan pikiran bagi kita. Sehingga hari ini kita bisa menjalani hidup kita dengan perasaan yang tenang dan bersukacita. Amin. Berikutnya, Yesus mau memakai kita yang lemah bagi dunia melalui kasih Kristus, kasih karunia-Nya. Kita menjadi terang dan berkat bagi dunia ini. Kita menjadi jawaban bagi dunia ini. Amin jemaat. Berikutnya, kenapa Yesus yang diutus dari surga untuk menyelamatkan kita? Pernah enggak Anda berpikir demikian? Anda merenungkan kalimat ini. Kenapa Yesus yang diutus? Bukan yang lain. Bukan Musa. Bukan Salomo yang penuh hikmat, kaya raya untuk turun ke dunia ini. Tapi Yesus. Jawabannya adalah karena tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dengan seutuhnya kecuali Yesus. Amin. Diri kita bisa enggak menyelamatkan dari krisis keuangan? Bisa. Anda kerja keras, Anda diberkati, punya uang banyak. Tapi mungkin anak Anda kekurangan waktu Anda, istri Anda kekurangan waktu Anda, tubuh Anda kekurangan istirahat. Bisa enggak Anda sakit kepala minum obat sakit kepala? Bisa. Tapi obat itu juga mungkin akan menghantam bagian-bagian tubuh yang lain. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menyelamatkan saudara dengan sempurna. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Hari ini dan seterusnya, ingatlah jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam segala situasi, apapun, ketika kita terjepit, ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita merasa terancam, ketika hidup kita seperti telur di ujung tanduk yang tinggal nunggu jatuhnya dan pecah, jangan lupa serukan, Hosana, Hosana, Hosana. Lord, save us now. Amin. Itu kata-kata yang luar biasa. Hari ini pakailah kata-kata itu. Jangan cuman amen. Jangan cuman glory. Ada satu kata juga yang luar biasa. Hosana. The Lord save us. Nanti Pak Mul Bumul masuk gedung pernikahannya Tepen. Masuk dengan berkata, Hosana. The Lord save our party, wedding, Tepen and Ila. Hosana. Ketika Anda masuk rumah baru katakan Hosana. Anda mulai kerja, keluar rumah katakan Hosana. The Lord save us. Amin. Anda masuk di hal-hal yang baru, katakan Hosana. The Lord save us. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Hosana. Yes.
Saya merasakan kita ada di minggu-minggu menjelang di mana Yesus akan disalibkan. Dia akan menggenapi janjinya, menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga orang-orang ini berkata, Hosana in the highest. Tuhan selamatkan kami, kata mereka. Tapi hari ini kita berkata, Tuhan terima kasih untuk keselamatanmu. Let our king believe in us. Katakan Hosana. Mari semua kita berdiri bersama-sama. Hosana. Mari angkat kedua tanganmu, lambaikan dan katakan, Tuhan, Hosana. The Lord save us now. Selamatkan. Keselamatanmu terjadi bagi pernikahan kami, bagi keluarga. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Hosana in the highest. Let our King in us. Hosana in the highest. Dia ada di tempat ini. Dia adalah Raja di atas segala raja. Yesus namanya. Hosana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini ada di antaramu, engkau merasa hidupmu terancam oleh segala sesuatu, sepertinya dikejar deadline atau apapun. Engkau khawatir dengan keluargamu, anak-anakmu, atau orang tua kita, atau apapun. Mari hari ini kita bisa berkata, Hosana. Keselamatan terjadi atas hidupku hari ini. Hosana, Hosana. Amin. Hosana, Hosana in the highest. Let our King Jesus, Jesus live in us. Hosana, Hosana bersama-sama. Hosana in the highest. Let our King Jesus, Jesus, amen. Hosana. Let our King, let us say, worship Him, the Lord in this place. Mengalir Tuhan. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Beda. Sekali lagi bersama-sama katakan Hosana, 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 Hosana in the highest. Mari sembah Dia, katakan believe in us. Hosana. And let our King Jesus live in us. Hosana. Let our King Jesus live in us. Let our King
tangan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Ramasyangara lamayana mas. Ira lama-lama takara maso. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hosana, keselamatan bagi kami. Semua jemaat diselamatkan. Bisnis keuangan mereka diselamatkan. Hutang-hutang dilunaskan. Setiap ekonomi jemaat dipulihkan. Omset dipulihkan. Setiap pekerjaan diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang minder, yang merasa rendah diri, diberikan semangat dan kepercayaan yang baru. Hosana, 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 Yesus, Yesus, Hosana. Mari yang percaya berseru kepada Tuhan. Jangan pernah takut dan khawatir tentang apapun juga. Yesus bersama kita. Dia Allah Immanuel. Hosana. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha. Mari panggil dia Bapa. Dia meninggalkan kita baik dan utuh, supaya tidak ada seorang pun yang bingung dan takut. Hati menyembuhkan yang terluka. Katakan, ku kan tenang bersamamu. Saya rindu jemaat katakan lagu ini. Mengalir kuasa Bapa, sempurna kekal kasih-Mu, melawat memelihara kami. Semua jemaat katakan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Bersama-sama lebih keras lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kau hadir di sini, memulihkan dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi bersama-sama katakan, bersamamu Bapa. Mari semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang percaya hari ini engkau dan seisi rumahmu diselamatkan.
Engkau yang percaya hari ini di dalam Yesus, Engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan hari ini ketika Anda meninggalkan tempat ini, rumah Tuhan, Engkau diberkati dari dalam rumah Tuhan keluar. Engkau dilepaskan dengan berkat dari Bapa di surga. Angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita. Engkau terus naik, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Engkau terus naik menjadi kepala. Dan apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati, dimakmurkan oleh Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menghadapkan senantiasa wajah-Nya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal dan pikiranmu, memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang terus memberikan penghiburan, kekuatan, Dia menyertai kita. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, menjemput kita bersama di atas awan-awan yang permai. Semua jemaat yang diberkati Tuhan, umurnya panjang, sehat, dan ciptaan baru, kita katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Shalom, shalom bagi kita. Bapak Ibu Saudara, sedikit pengumuman. Jumat Agung akan diadakan Jumat ini, minggu ini, ya, tanggal 7 April jam 8 pagi, ya. Kemudian Paskah hari Minggu tanggal 9 April jam 8 pagi. Bapak Ibu Saudara bisa datang tepat waktu dan mengikuti semua rangkaian peristiwa Paskah tahun ini. Dan juga terima kasih untuk sumbangan-sumbangan yang sudah diberikan buat gereja. Terakhir kita mendapatkan sumbangan CCTV sebanyak 8 channel, ya, untuk persiapan gereja kita dari keluarga Bapak Ibu Hani, dan semua jemaat diberkati Tuhan. Terima kasih, mari kita dukung dan doakan pembangunan gereja kita bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di hari Jumat tanggal 7 April jam 8 di tempat ini.